Belajar budaya kini terasa lebih menyenangkan melalui aktivitas wisata. Di sini, kalian bisa merasakan kearifan lokal secara langsung. Sebuah desa yang kaya akan kearifan lokal. Omah Pang Nongko Sawit adalah destinasi wisata edukasi dan budaya di Gunung Pati, Semarang. Nah, Omah Pang ini dibuat dari limbah pohon kayu jati yang disusun sedemikian rupa menjadi dinding dan ornamen rumah. Luar biasa kreatif sekali ya guys. Sugeng dalu Bapak izin ngobrol sekedap. Kalian Bapak sinten? Kalau Pak Warsono. Pak Warsono. Dia sing ngurusi Omah Pang niki. Omah Pang. Sejarah berdirinya Omah Pang dari tahun berapa? Terus perlu saya sampaikan bahwa saya itu nama Suwarsono, ketua Pok Darwis Kandang Gunung, Desa Wisata Nongko Sawit. Jadi Omah Pang ini bagian dari Desa Wisata Nongko Sawit. Omah Pang ini kita bangun sejak 2019. Jadi berdirinya Omah Pang ini di latar belakangi dari dua hal. Yang pertama tentang lingkungan. Nah, lingkungan Gunung Pati itu rusak. Dulu Gunung Pati itu dikenal sebagai paru-parunya kota Semarang. Sebagai sumber mata air untuk PDAM Kota Semarang, dan yang kedua produksi oksigen karena kita paru-parunya Kota Semarang. Tapi akhir-akhir ini kita juga tidak menolak perkembangan zaman, banyak masyarakat urban yang datang di Gunung Pati. Jadi banyak perumahan, banyak kaplingan, banyak universitas, pondok pesantren, yayasan, rumah sakit, makam. Nah, akhirnya banyak penebangan-penebangan pohon, sehingga lingkungan Gunung Pati yang dulu itu sejuk, segar, sekarang menjadi panas. Nah, dari bentuk keprihatinan itu kita membuat monumen keprihatinan dari ranting-ranting kayu yang ditebang itu. Kita buat bangunan karena kita orang Jawa, ya bentuknya bentuk joglo, limasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan budaya. Nah, ini adalah prototip Omah Jawa primitif. Nah, kita memiliki leluhur Jawa, nenek moyang kita yang waktu itu masih hidup nomaden, berpindah-pindah. Belum ada perumahan permanen ya Pak ya? Perumahan, masih hidup di hutan, dengan alat seadanya, dengan teknologi seadanya, menebangi ranting dibuat bangunan omah. Itu seperti itu. Nah, kenapa namanya Pang? Nah, Pang itu kan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia kan ranting. Jadi Omah Pang itu sama dengan rumah ranting. Nah, Pang sendiri wong Jawa iki sok ngotak-ngatik gathuk. Pene itu panggonan atau tempat. Ane itu anak-anak. Ene ngleluri seni budaya Jawa. G-nya itu guyub rukun. Jadi tempat anak-anak untuk melestarikan seni budaya Jawa dan berinteraksi sosial langsung. Jadi di sini bisa digunakan untuk membangkitkan, menghidupkan kembali budaya Jawa, khususnya dolanan bocah tempo dulu. Itu seperti itu. Tadi riwayat dan latar belakangnya. Itu Mbak Mayang. Ini berdirinya tahun berapa Pak? 2019. 2019. Lama nggih. Untuk pembangunannya sendiri berapa lama? Pembangunan kita sekitar 5 bulan ya. 5 bulan. 5 bulan. Berarti ini dari limbah kayu jati ya Pak? Limbah kayu jati. Kira-kira membutuhkan berapa pohon ini Pak untuk menjadi rumah seperti Wah, ini? berpohon-pohon ya. Iya. Nah, jadi kita tidak menghitung pohonnya, pokoknya yang penting sak cukupe gitu. Luar biasa kreatif sekali nih. Dan ini memang merupakan keunikan yang dimiliki di Semarang. Yang atasnya di tengah kota isi ono. Iya betul. Wong sing gelem urip primitif ya begitu. Laras. Dari cara masaknya juga masih pakai kayu bakar ya Pak? Iya, kita memang yang ada di dalam ini memang kita kembali. Jadi kita kayak masuk ke apa ya, portal dunia lain itu ya, zaman primitif itu ya. Nah, kita seperti itu ya, paling tidak kita upayakan seperti itu. Saya jadi membayangkan hunian nenek moyang tanah Jawa zaman dahulu ya Pak ya, seperti ini ya. Sebelum mengenal rumah permanen ternyata seperti ini gitu. Jadi dulu nenek moyang kita itu hidupnya sangat sederhana, tanpa listrik dia tidak butuh uang. Iya betul. Ya toh. Ayam kentang, gembili, kentang, kimpul banyak, ya toh. Merambat. Jadi wis ora mikir apa ya? Pusingin dunia nggih. Wah. Tentrem ayam nggih. Kita kan desa wisata. Desa wisata itu kita perlu
beri penjelasan dulu supaya tidak salah paham. Nggih. Desa wisata itu suatu destinasi yang karena keunikan aktivitas masyarakat sehari-hari didukung tradisi dan budayanya dibuat paket wisata. Gitu. Jadi desa wisata itu punyanya paket wisata, bukan objek. Nah, objek-objek yang lain kita punya objek wisata religi. Soko Masjid Wali itu di dekat sini di RT 1 ada. Nanti nek mau wawancara yuk kudu nemoni takmir di sana. Kemudian ada makam Pangeran Panji Hastogumila di dalam makamnya. Nah, itu seperti itu. Matur nuwun sangat Bapak Ya. atas penjelasannya, semoga Ya. bermanfaat. Inilah Omah Pang, rumah Jawa primitif yang terinspirasi dari hunian nenek moyang zaman dahulu yang suka berpindah tempat. Assalamualaikum. Halo Mbak, maaf Ya. kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Ya, Dengan Mbak siapa? Mbak Adel. Oh, Mbak Adel. Ya, ini apa ya Mbak? Ini gelang sinetri. Mm-mm. Bijinya kalau ini kan direndam dulu, Mm-mm. nanti Coba bisa gini dilubangi, nanti Mm-mm. jadi ini. Oh, dikasih benang gitu, dibikin gelang. Bikin, iya. Yang udah jadi begini. Kayak gini. Nanti itu dikasih minyak zaitun. Kalau ini rumit, gini. Oh, gini guys. Yang ini buat edukasi. Oh, ini dibuat dari Iya, Bambu? bambu oh gitu. dianyam gitu. Anyaman bambu jadi wayang guys. Terus kalau ini Kalau ini pembuatannya sampai 2 bulan ini ya. Kalau Namanya ini wayang apa ini? wayang liwet. Sama Wayang sama ini. liwet. Oh. Ini ada lukisan juga, ada buku juga. Bentar. Kalau anak-anak mau baca ada di sini. Ini ada perpustakaannya juga. Oh, ini tari kuntulan. Jadi kayak sanggar gitu, Mbak? Iya, kalau gamelan ada, kita ada pendopo sendiri. Pendoponya di sana kan? Sini, Oh, di kelurahan situ. Oh. Oh, ini yang tadi gelang ini ya, Mbak? Biji genetri namanya. Iya. Oh, Bijinya yang itu tau bulat dari pohon itu biru ya? itu, ya. Oh, iya. Biji genetri. Inilah biji dari pohon genitri. Pohon genitri adalah tanaman hutan tropis bernilai ekonomis tinggi. Bijinya sangat keras dan berpola unik, sering dijadikan sebagai tasbih atau perhiasan. Pohon ini juga menghasilkan buah berwarna biru cerah saat matang. Pohon ini dapat tumbuh mencapai 20 hingga 35 meter. Ciri khas unik dari biji ini adalah memiliki guratan unik yang disebut muhi atau ruas. Biji genitri dipercaya memiliki efek relaksasi. Ekstrak buahnya kaya akan senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan.